Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa para sahabat medsos sekalian. Di kesempatan kali ini, kembali kita mengupas tentang ciri-ciri ciri-ciri seorang mursyid atau guru ruhani. Dari berbagai petunjuk para ulama-ulama besar ya. Kemarin sudah melalui hadis Nabi, kemudian pendapat atau petunjuk dari Imam Al-Ghazali, kemudian petunjuk dari Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani. Nah, di kesempatan kali ini adalah petunjuk tentang mursyid dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ya, beliau masyhur atau terkenal dengan karya kitabnya yaitu Al-Hikam yang sangat fenomenal ya. Baik, ini kriteria mursyid atau guru ruhani versi Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ya, baik ya. Guru mursyid dimaksud adalah seorang yang bisa membimbing muridnya bisa sampai atau wusul kepada Allah. Menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari, seorang guru mursyid akan diberi izin oleh Allah untuk menyampaikan ilmu ma'rifat dengan berbagai ciri. Dengan berbagai ciri ya. Kata Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam, ciri utama seorang guru mursyid itu memiliki hubungan yang kuat dengan Allah. Nah, ciri hubungan kuat dengan Allah seperti apa? Oh, ini sangat sulit sekali untuk dideteksi. Tapi ciri yang bisa kita tangkap adalah dia membawa sesuatu yang fenomenal ya, yang benar-benar bersifat ya'lu wa la yu'la alaih. Seperti itu. Kalau para nabi disebut mukjizat ya. Paling itu yang bisa kita kenali ya. Gitu. Ya baik, saya lanjutkan ya. Guru mursyid itu mampu membimbing muridnya ke arah tauhid hakiki, wusul atau sampai kepada Allah. Berikut adalah ciri-ciri mursyid yang benar menurut Ibnu Athaillah. 1. Memiliki koneksi spiritual yang sejati dengan Allah. Seorang mursyid yang hakiki bukan hanya seorang alim biasa, tetapi juga seorang yang dekat dengan Allah dan telah mencapai makom ma'rifat. Ia mendapatkan ilmu bukan hanya dari belajar, tetapi juga dari fath, pembukaan. Ya, lazim disebut ilmu laduni ya. Nah, ilmu laduni ini bisa kisi-kisinya kita pelajari dari kisah Nabi Musa berguru kepada Nabi Khidir ya. Ya, ilmu laduni ini tidak diajarkan, tetapi dikasih tahu cara membukanya. Hanya itu.
Gitu ya. Baik, saya lanjutkan ya. Pembukaan spiritual yang diberikan oleh Allah, ya, benar ya. Ya inilah udah kalau Nabi Muhammad itu Al-Quran hanya berupa kata-kata, tapi disebut mukjizat terbesar. Ya, luar biasa ya, sebab di zamannya ya tidak bisa dibantah. Ya bahkan sampai saat ini, memang Al-Quran ya sangat fenomenal sekali ya. Ya, baik saya lanjutkan ya. Ibnu Athaillah berkata, ilmu yang bermanfaat adalah yang keluar dari sang hak Allah menuju hati, bukan sekedar dari lisan ke lisan. Ya, jadi bukan konsumsi akal, selalu ke kolbu. Kolbu mukminin baitu Rabbi. Hatinya orang mukmin adalah rumah Tuhan ya. Ya, atau gampangnya hati atau kolbu itu adalah uh, gerbangnya ruh, seperti itu. Makanya Allah hanya melihat itu, gitu. Hanya melihat hati ya, gitu. Karena tidak ada dusta di hati itu. Tempat paling suci, paling murni. Tidak ada rekayasa ya, seperti itu. Allah hanya melihat itu. Maksudnya apa? Ruh, ruhnya yang dilihat ya. Seperti itu. Baik, saya lanjutkan ya. Artinya, mursyid sejati menyampaikan ilmu yang berasal dari cahaya ilahi, bukan hanya dari teori dan hafalan. Ya, bahkan teori hafalan itu bisa jadi tidak dibutuhkan. Seperti itu. Ya, eh, karomah tertinggi seorang murid itu adalah patuh 100% jasmani dan rohani kepada gurunya. Dibanding kekeramatan-kekeramatan lain. Kesannya kan sangat nggak keren kan. Tapi kekeramatan paling tinggi itu adalah uh, patuh 100% jasmani dan rohani kepada gurunya. Nah, kalau perkataan Imam Syafi'i ya, satu istiqomah lebih mulia daripada 1000 karomah. Sebenarnya itu mirip ya. Nah, dari situ ada kisah yang sangat menarik ya, yaitu pendiri NU ya, Tuan Syekh Hashim Asy'ari atau Mbah Hashim, kakek dari almarhum Gus Dur ya. Beliau belajar kepada Syekh Khalil Bangkalan. Itu belajarnya mengabdi seperti seorang pembantu. Itu saja tuh. Dilakukan dengan hati yang benar-benar apa ya? Benar-benar mencari ridho gulunya gitu. Nggak ada gengsi, nggak mau, nggak ada malas dan lain sebagainya. Sama seperti kisah Imam Al-Ghazali.
Beliau terkenal sebelum berguru kepada seorang guru rohani, beliau terkenal sebagai ulama besar di masanya. Banyak jamaahnya. Tetapi begitu berguru kepada guru rohani, harga dirinya dijatuhkan benar itu. Tidak begitu maksudnya, tapi benar itu memang kurikulumnya. Sang guru ini tidak sedang menghinakan Imam Ghazali, tidak, tapi sedang mengarahkan agar Imam Ghazali ini bisa menang melawan penyakit, bisa menang melawan dirinya. Tapi luar biasa Imam Ghazali itu, sangat berbesar hati ya. Beliau itu disuruh bersihin kotoran kuda dengan jubah kebesarannya. Itu kena kotoran-kotoran kuda. Dilakoni itu. Ya begitu juga Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi intinya memang begitu. Sampai hati kita benar-benar lembut. Asal memang gurunya ini waris mutlak. Beneran pewaris ruhani para nabi. Seperti itu. Ya kalau nggak ada itunya nanti ya mohon maaf jadi lucu-lucuan. Jadi yang lagi populer sekarang kan Walid Walid apa tuh? Film Malaysia itu. Ya kalau nggak ada waris ruhani dari para nabi, arahnya ke situ. Nyuruh-nyuruh tapi atas dasar nafsu tuh gurunya. Ya tapi memang hukum dunia ya seperti itu ya. Di mana hukum dunia itu dualitas. Awalnya muncul yang asli, lama-lama pasti muncul yang palsu. Itu udah hukum dunia, berpasangan. Ya, itu mau nggak mau ya. Jadi ya seperti itu. Nah kemudian dikisahkan, saya lupa ingat ya kisahnya ya. Tapi sekilas begini, Mbah Hashim Asy'ari ini, rahimahullah ya, pendiri Nahdlatul Ulama ya. Beliau jadi tidak belajar secara tertulis kitab gundul atau apa tuh, intinya nggak bisa. Tapi di satu momen saya lupa tuh apa disuruh nikah atau gimana, syaratnya adalah menguasai baca kitab kuning berapa jilid apa bagaimana. Saya nggak paham. Ya tentu saja Mbah Hashim ini nggak menyanggupi ya, saya nggak bisa kan gitu. Tapi kata gurunya Syekh Khalil Bangkalan, langsung dikat ya. Ya baik dia bisa. Maksudnya Mbah Hashim. Atau gimana lah gitu, kurang lebihnya begitu. Dia sudah belajar 40 tahun apa kata Syekh Khalil Bangkalan tentang ilmu fikih segala macam. Ah melongo Mbah Hashim kan. Gitu. Nah, di suatu malam eh, Mbah Hashim tidur bermimpi berguru kepada Imam Syafi'i, salah satu imam mazhab besar ya, terutama di Indonesia dan Asia Tenggara, Imam Syafi'i ya, mazhab Syafi'i. Ah, Mbah Hashim itu dikatakan di dalam mimpinya itu seperti benar-benar belajar 40 tahun. Padahal cuma satu malam alias satu kali tidur bermimpi itu. Begitu bangun benar-benar seperti orang yang telah belajar 40 tahun. Hasilnya tuh. Seperti itu. Luar biasa.
Jadi ya maksudnya apa? Iya, ini menurut Syekh Ibnu Athaillah, mursyid sejati menyampaikan ilmu yang berasal dari cahaya ilahi. Cahaya ilahi itulah yang ya saya sebut gelombang mutlak ya. Itu yang diwarisi para nabi. Mbah Hashim tuh kalau nggak ada cahaya ilahinya nggak bisa kayak begitu. Gitu. Ya itu tambahan ya. Baik saya lanjutkan. Yang kedua, ilmunya membawa murid kepada Allah, bukan kepada diri sendiri. Ya, objektif, bukan subjektif. Bahkan kata guru saya, Allah itu adalah kausalitas tertinggi dari seluruh objektivitas. Itu makna yang mewakili seluruh disiplin ilmu itu. Ya, dan update bahasanya itu. Baik, saya lanjutkan ya. Mursyid sejati tidak mengajak muridnya untuk bergantung kepadanya. Betul, tetapi hanya sebagai penghantar atau perantara ya menuju Allah. Sebenarnya bukan perantara tapi penghantar ya, tanpa jeda gitu. Ibaratnya seperti setrum, kabel mau 100 meter, mau 1 kilometer kabelnya, begitu terkerupas pasti ada setrumnya. Nah itu penghantar disebutnya. Kalau pengantar itu kesannya seperti kurir ya, bolak-balik. Ya kirim paket tik 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 nyampe, kirim lagi tik 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 tik. Jadi ada banyak jedanya. Aslinya tuh tanpa jeda. Ya seperti cahaya matahari dan mataharinya. Nah, saya di sini malam nih. Seolah-olah cahaya matahari terjeda. Aslinya cahaya matahari itu bersinar terus dan tidak ada pagi, tidak ada siang, tidak ada sore cahayanya itu. Tapi karena perputaran bumi, ya seolah-olah cahaya matahari itu berubah-ubah. Panas terik, panas hangat, sejuk, bahkan malam ya tidak ada cahaya matahari. Itu bukan karena cahaya mataharinya nggak ada. Nah itu penghantar ya. Nur itu abadi, kodim, tidak ada awal, tidak ada akhir, tidak ada matinya. Ya seperti itu. Ya, baik saya lanjutkan ya. Ia bukan sosok yang mencari pengikut atau pujian. Ya betul. Ya, seorang mursyid sejati siap seperti Nabi Sam'un atau terkenal dengan Samson ya, yang dikisahkan masuk surga sendiri tanpa bawa umat. Iya ya, dia ya mau ada yang ikut atau nggak ada yang ikut ya sama aja. Tapi dia disuruh menyampaikan ya disampaikan, kabar gembira, peringatan apa disampaikan. Gitu. Diterima atau enggak ya bukan urusan dia. Banyak ayat Quran yang menyatakan seperti itu kan. Ya, baik saya lanjutkan ya. Melainkan hanya fokus pada ridho Allah, yaitu hanya ridho Allah yang dicari, bukan nyari pengikut ya, apalagi pujian. Dalam Al-Hikam Ibnu Athaillah menulis di antara tanda seorang mursyid sejati adalah ia tidak mengajakmu kepada dirinya tetapi kepada Allah. Nah, ini tulisannya ya. Berarti ini kurang lebih yang saya baca dari tadi syarahnya, perluasannya, penjelasan perluasannya dari penjelasan. Nah, kemudian ada di sini matan-matannya ya, kurang lebih begitu ya. Ringkasannya, kemudian perluasannya seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Maka jika seseorang lebih sibuk membanggakan dirinya atau tarekatnya dibanding menyampaikan hakikat tauhid, ia belum tentu mursyid yang benar. Ya, dia hanya menyampaikan bagaimana caranya agar supaya manusia tersambung ke Allah. Itu berupa cara.
untuk disebar kepada manusia. Pasti ilmiah caranya yang disebar kepada umum, konsumsi publik. Tapi begitu konsumsi khusus, yaitu kepada murid-muridnya udah tahap praktek. Ya, sesekali ya kalau lupa atau gimana muridnya ya diulang tentang metodologi ya atau caranya agar tersambung ke Allah. Tapi selebihnya full praktek seperti itu. Ya seperti itu ya. Jadi ya udah nggak ada waktu lagi untuk membanggakan diri atau apa di sini versi Ibnu Athaillah nih atau membanggakan tarekatnya tidak. Itu hanya wadah. Untuk apa membanggakan wadah kan? Gitu. Tidak sama sekali. Intinya menyampaikan cara agar manusia tersambung kepada Allah. Disampaikan ke publik. Ya, tentu namanya ke publik dengan daya nalar yang bermacam-macam. Kemudian agama bermacam-macam. Majemuk sekali lah publik itu kan. Makanya pakai bahasa persatuan. Apa itu? Ilmiah, nggak ada jalan lain gitu. Sebab zamannya pun sudah sangat mendukung ya untuk mencari kias dan segala macamnya berupa teknologi ya kemajuan teknologi sudah pesat di zaman ini ya. Seperti itu. Nah, itu untuk umum. Nah, untuk ya murid-muridnya khusus tahap praktek total ya. Baik saya teruskan ya. Yang ketiga memiliki akhlak yang luhur dan zuhud. Ya, tentu saja. Seorang mursyid sejati adalah orang yang zuhud, tidak terikat dengan dunia. Iya, dia udah nggak di dunia lagi malah. Secara dimensional, secara kesadarannya. Ini maksudnya. Tidak terikat dunia berarti apa? Terikat kepada yang lain selain dunia. Selain dunia apa? Ya akhirat. Bahkan, ya itulah pokoknya. Dan memiliki akhlak yang tinggi. Ya itu udah otomatis. Seluruh karakternya itu dari Allah semua. Kan udah nggak di dunia lagi. Udah nggak dibatasi dunia. Udah nggak terikat dengan dunia kalau bahasa Syekh Ibn Athaillah kan. Seperti itu. Ia selalu rendah hati dan tidak mencari keuntungan dari ilmunya. Iya, udah nggak butuh dunia. Malah dunia yang butuh kepada dia. Aslinya begitu guys. Ya saya lanjut ya. Ibnu Athaillah berkata, orang yang benar-benar mengenal Allah hatinya tidak tertarik kepada dunia. Iya, karena sudah nggak di dunia. Apakah sudah wafat? Jasadnya masih ada. Gitu. Enggak lah, belum wafat ya. Guru rohani ini dua entitas dalam satu wujud. Gitu. Baik ya, saya lanjutkan ya. Jika seorang guru spiritual masih mengejar popularitas, kekayaan, atau kedudukan, maka ia belum mencapai makom mursyid sejati. Ya, silakan dilihat. Yang sibuk, gas ragus, urusan politik apa. Ya, silakan be lah pokoknya. Ketemplokan urusan dunia. Ya, ciri-ciri yang gampang lah itu dah. Ya, bukan berarti nggak boleh. Maksudnya apa? Seharusnya tuh udah nggak di situ. Gitu. Seperti Nabi Muhammad dulu. Full beroposisi. Gampangnya itu seperti itu. Sampai akhirnya Allah beri kemenangan kepada Nabi Muhammad yang membentuk pemerintahan sendiri atau pemerintahan baru.
Ya, seperti itu gambarannya ya. Baik, saya lanjutkan ya. Ini versi Syekh Ibnu Athaillah diperluas lagi ya dari dua versi sebelumnya. 4, mampu membimbing murid dengan hikmah dan kesabaran. Apa maksudnya itu? Seorang mursyid sejati memahami proses perjalanan spiritual muridnya. Ia tidak tergesa-gesa dalam membimbing, ya, tetapi dengan kesabaran, kelembutan, dan hikmah. Iya, ini bisa dicapai, akhlak-akhlak ini. Kalau dimensinya tuh udah nggak di dunia, gitu. Manusia biasa mah nggak bakal sanggup. Manusia yang terikat, masih terikat dengan dunia tuh nggak bakal sanggup, gitu. Ya benar, memang seperti itu. Ya, sabar apa? Waduh, luar biasa ya. Eh, gitu. Baik, saya lanjutkan. Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam, orang yang berjalan kepada Allah dengan ilmu akan membimbing dengan kasih sayang, bukan dengan paksaan. Iya, dengan kasih sayang. Terasa lah. Ini hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di dalamnya, di dalam anggaplah komunitas itu, dalam lingkaran itu. Terasa betul memang. Makanya saya baca ini tuh enteng banget gitu. Karena ada barangnya gampangnya gitu. Objeknya tuh ada. Sangat bersesuaian. Saya baca ini tuh, saya baca sekali, kemudian saya bikin video. Oh ya gampang aja. Enteng, nggak pakai AAO, rekayasa kata-kata atau enggak. Ngomong apa adanya. Begitu. Ya, baik saya lanjut ya. Mursyid sejati tidak memaksa murid, tetapi mengarahkan dengan kebijaksanaan dan cinta agar murid memahami makna ketauhidan dengan hati yang lapang. Ya, betul. Yang kelima, memiliki cahaya hati yang bisa menghidupkan rohani murid. Nah, ini gelombang mutlak. Pas banget nomor 5 lagi. Ciri dari guru rohani atau pewaris Nabi yang asli adalah yang pertama ada yang mewarisi, yang kedua ada saksi, yang ketiga ada stempel ijazah atau statuta, yang keempat ada pusaka-pusakanya, yang kelima ini yang nggak bisa ditiru. Kalau empat ini bisa ditiru, tapi yang kelima ini itu nggak akan bisa ditiru, yaitu gelombang mutlaknya. Itu bahasa terkini. Bahasa ya untuk mempermudah aja zaman ini kan. Seperti gelombang radio tuh, stay tune apa kan. Nah, kalau bahasa saya Athaillah di sini memiliki cahaya hati yang bisa menghidupkan ruhani murid. Itu kalau bukan gelombang mutlak nggak akan bisa itu. Ada di Quran nurun ala nur. Yahdillahu linurihi mayasya. Iya dia sudah mendapatkan unsur itu. Cahaya Allah sendiri. Unsur mutlak. Dan unsur mutlak cahaya Allah itu tidak di dunia tuh aslinya. Sahabat medsos sekalian. Itu kisi-kisinya. Kenapa bisa berakhlak mulia dan lain sebagainya, kuat apa segala macam. Tidak seperti orang pada umumnya bisa berkarakter. Itu karena dimensinya udah bukan di dunia lagi. Kalau bahasa Syekh Athaillah tadi tidak terikat dengan dunia. Ya iya memang udah bukan di dunia. Jasadnya masih di dunia. Tetapi dimensinya udah nggak di dunia. Berarti apa lawanannya dunia? Apa lawanan dunia? Akhirat kan? Berarti akhirat itu sekarang.
Ya, kisi-kisinya Nabi Muhammad kan Isra Mi'raj, eh, ke lapisan-lapisan surga, kemudian ke lapisan-lapisan neraka, dan berbagai macam isi daripada akhirat kan. Itu kan alam kodim, alam yang tidak ada awal, tidak ada akhir. Nggak kayak bumi ini. Adanya sekitar 3 miliar tahun yang lalu, dikatakan begitu oleh ahli astronomi kan. Berarti ada awalnya tuh, berarti nanti pasti ada akhirnya, nggak tahu kapan kan gitu. Nah maksudnya apa? Ini pertanyaannya gini, pernah nggak Nabi, entah hadis atau ayat Qur'annya, hadis lah ya, yang mengungkapkan tentang surga neraka atau mengabarkan si fulan itu ahli surga, si fulan ahli neraka. Pokoknya tentang mengabarkan alam akhirat, tetapi setelah peristiwa Isra Mi'raj. Pasti pernah kan? Dan sering ya. Pertanyaannya, apakah setelah Isra Mi'raj dari bumi, minal masjidil haram, minal masjidil aqsa, terus tembus sampai kepada Allah, turun lagi, apa udah jadi dimensi dunia lagi, terikat dunia lagi? Enggak, gitu. Beliau itu dimensinya udah nggak di dunia lagi aslinya. Jadi benar-benar stay tune di alam akhirat. Jasadnya aja yang hanya di dunia. Itu loh gambarannya. Ya Rasul itu bukan di dunia tapi di akhirat gitu. Kan unsur Allah, cahaya Allah. Yang bisa mendetek alam akhirat itu ya cahaya Allah, unsur Allah sendiri, yaitu Rasul itu unsur Allah. Ya, seperti itu kisi-kisinya ya kawan-kawan ya. Ya saya lanjutkan ya. Ilmu yang keluar dari seorang mursyid sejati bukan hanya kata-kata kosong. Hidup kata-katanya tuh. Tetapi memiliki cahaya yang bisa menghidupkan hati muridnya tuh. Menghidupkan hati. Hidup kan? Misal seorang nabi atau pewaris nabi lah ya. Kan kita udah nggak bisa ketemu nabi kan secara jasmani ya. Ya pewaris nabi lah gitu. Yang asli itu kisi-kisinya salah satu cirinya ini berarti itu. Kata-katanya tuh hidup. Yang dimaksud kata-kata hidup itu seperti apa ya? Kita mendengarkan hari ini dengan mendengarkan besok hari atau seminggu kemudian itu kita mendengarkan hari ini yang kita tangkap eh, itu misalkan 1 meter, 1 ember. Besok kita dengarkan lagi, kita tangkap 3 ember. Seminggu kemudian yang kita tangkap 30 ember. Dan seterusnya itu biasanya seperti itu hidup gitu kata-katanya. Padahal yang diomongin sama itu aja. Bahkan walaupun lewat media ini. Kan dimensinya jadi turun lagi sebenarnya nih kalau pakai media ini. Seperti HP melalui YouTube atau Facebook video atau tulisan. Tapi tetap gelombang unsur Allahnya tuh hidup. Nggak dibatasi. Seperti itu kawan-kawan. Ya, si Ibnu Athaillah rupanya membuka ini. Ya, ya baik saya lanjutkan ya. Ibnu Athaillah menegaskan, jangan bersahabat dengan orang yang keadaannya tidak membangkitkan semangatmu kepada Allah. Ya, baik saya lanjutkan. Maka jika seorang mursyid hanya mengajarkan teori tanpa bisa membangkitkan hati murid, ia belum mencapai makom mursyid sejati. Ya, seperti itu ya. Nah, ini kesimpulannya nih. Ya, coba saya bacakan ya. Seorang mursyid yang diberi izin oleh Allah untuk menyampaikan ilmu marifat adalah seorang yang mendapatkan ilmu langsung dari Allah melalui pengalaman marifat. Bukan hanya dari buku. Mengarahkan murid
kepada Allah bukan kepada dirinya sendiri atau kelompoknya. Ya, betul. Terus zuhud dan memiliki akhlak mulia, tidak mencari kepentingan duniawi. Oh, ini per kalimat ya. Saya coba saya ulang ya. Nanti saya permudah kata-katanya itu saya singkat ya. Seorang mursyid yang diberi izin oleh Allah untuk menyampaikan ilmu ma'rifat adalah seorang yang mendapatkan ilmu langsung, ini satu lah anggap begitu. Mendapatkan ilmu langsung dari Allah melalui pengalaman ma'rifat, bukan hanya dari buku. Kalau dari buku, ya sudah agak sering ya saya sampaikan, ya itu hanya diserap oleh otak, otak terbatas. Ada awal, ada akhirnya, apalagi serapan otak lebih baharu lagi. Nah, dan itu hanya ilmu yakin, itu tertolak. Ainul yakin aja di atasnya yakin masih tertolak. Nah, berarti ulama ini adalah ulama yang hakul yakin, itu sudah sampai kepada Allah secara sempurna. Anggaplah begitu kan. Ya, jadi dikatakannya begitu sih. Jadi ya gampangnya begitu. Adalah seseorang yang sudah ulama hakul yakin gampangnya gitu. Kalau nggak hakul yakin, gimana mau nganterin orang ke alam gaib begitu, ke maha gaib. Ya nggak bakal bisa seperti itu. Kemudian mengarahkan murid kepada Allah bukan kepada dirinya sendiri atau kelompoknya. Iya, rahmatan lil alamin. Itu pasti. Apakah begitu? Iya, arahnya. Pokoknya kalau dimensinya udah bukan di dunia, dia tuh pasti sayang tuh sama apa yang ada di dunia tuh. Seperti itu ya, kayak maaf nih cerita Nabi Muhammad misalkan ngobrol sama iblis kan. Bro, lagi ngapain depan masjid? Ini Nabi mau nggodain yang lagi sholat di dalam masjid, tapi takut sama yang lagi tidur. Santai kan? Coba kita bayangkan diri kita yang ketemu iblis itu gitu, ketemu setan itu. Bisa ngobrol sesantai itu. Karena dimensi kita masih di dunia. Yang ada benci aja kan. Ya kalau Nabi enggak. Bagaimana cara ngebahasnya itu? Kenapa Nabi bisa begitu? Satu alasan yang pasti itu. Nabi itu dimensinya udah nggak di dunia. Seperti itu. Ya baik saya lanjutkan ya. Jadi ya otomatis pewarisnya pasti seperti itu. Itu udah otomatis ya. Kan diwarisi 100%. Ya, baik saya lanjutkan ya. Zuhud zuhud dan memiliki akhlak mulia, tidak mencari kepentingan duniawi ya sudah. Nabi misalkan hidup sangat sederhana walaupun Ibnu Katsir mengatakan jika di kurs rupiahkan kekayaan Nabi itu mencapai 21 triliun katanya. Tapi banyak dikatakan bahwa Nabi itu sederhana, bahkan ketika wafat masih meninggalkan hutang gadai dan lain sebagainya. Ya, benar. Pertanyaan tuh gini, kenapa para kekasih Allah ini, bukan hanya Nabi Muhammad kan, banyak contoh lah, itu bisa kuat, bisa sabar. Ya karena dimensinya udah nggak di dunia gitu. Gampangnya tuh gini nih, ini ya, omongan-omongan apa ya namanya ya, perbandingan lah anggap gitu. Jika dikatakan misalkan surga sebegitu wahnya kan, sedangkan dimensinya sudah di surga, ya udah nggak nafsu sama yang ada di dunia gitu loh maksudnya. Tapi ya bukan berarti nggak kaya, nggak boleh kaya ya. Nabi Sulaiman ya raja ya kaya, Nabi Daud dan sebagainya. Banyak para wali juga kaya-kaya kan. Ya seperti itu. Itu ya bukan ukuran lah. Intinya
bisa dapat ridho Allah asli nggak? Itu aja tuh. Ya, saya lanjutkan. Membimbing dengan hikmah dan kesabaran, bukan dengan paksaan atau ketakutan. Nah, iya, welas asih itu udah otomatis. Memiliki cahaya spiritual yang mampu membangkitkan ruhani murid, bukan hanya sekedar menyampaikan teori. Ya, ada gelombang mutlaknya. Ada nur mutlak, unsur Allah asli. Ya, berikutnya, karena itu Ibnu Athaillah berpesan agar berhati-hati dalam memilih guru mursyid. Sebab tidak semua orang yang mengaku mursyid benar-benar mendapat izin dari Allah untuk menyampaikan ilmu ma'rifat. Ya, seperti itulah gampangnya. Baik, eh, berikutnya ya. Masih dari Syekh Ibnu Athaillah ya. Tapi ini berupa syair-syair ya. Ini menarik, nggak banyak. Hakikat guru menurut Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sekandari radhiyallahu an. Ya, coba saya pakai kacamata dulu. Nah, supaya saya bisa melihatnya agak kecil. Tulisan Arabnya terutama ya, gundul kayaknya nih. Baik. Laisa syaikhuka min sami'at sami'ta minhu. Artinya guru sejati bukanlah orang yang engkau dengar atau ceramah-ceramah sebatas dari lisannya saja. Ya, enggak menyampaikan ilmu yang konsumsi akal, hasilnya itu. Gitu maksudnya. Ya, ini saya sering ngomong kayak gini bukan berarti saya menyalahkan orang belajar ya, enggak gitu. Tapi baiknya memang setelah berguru kepada guru rohani itu seluruh pelajaran apapun enteng semua loadingnya kita. Sebab dimensi kita tuh udah lebih tinggi gitu. Dan kita bisa ikhlas dalam belajar, kemudian ya apa, adab-adab mencari ilmu, kemudian untuk apa tuh ilmu, apa tuh hidup gitu. Sebab akhlak batinnya tuh hidup gitu. Ya, kalau saya mengatakan mudah pinter, mudah cerdas, ya apa ntar orang bukan nyari ridho Allah lagi ya. Seperti itu. Ya sama kalau dengan setelah berguru kepada guru rohani kemudian belajar apapun gitu kan. Itu sangat mudah. Misalkan diharapkan pinter gitu kan dengan nilai memuaskan apa kan. Itu kan unsur dunia ya. Sama kayak gini, kita ngarep kenyang dari makan, makanan cukup. Kita kenyang makan dengan makan satu piring. Kemudian ada makan ya makanan yang kita suka satu piring. Kemudian kita ngarepin kenyang. Kenyang itu nggak usah diharapin, makan makan aja, ntar juga kenyang sendiri. Gitu. Maksudnya gini, belajarlah dengan hati itu. Nih gak bahasa anak mudanya ya, belajar dengan hati itu. Engkau pasti akan menguasai. Gitu. Ya gampangnya karena kita belajar beserta unsur Allah gitu. Allah itu kan yang memiliki seluruh ilmu kan. Alah itulah pokoknya. Mm. Baik ya lanjutannya. Wa inna masyaikhuka min akhadza anhu. Tapi dia adalah seorang yang menjadi tempatmu di dalam mengambil hikmah dan akhlak. Hikmah ya dan akhlak. Ya kesannya kan masih konsumsi akal kan, mengambil akhlak gitu. Kita lihat, oh dia berbuat A, berbuat B, bro. Nggak gitu.
atau mengambil hikmah dari setiap kejadian bersamanya atau gimana. Nggak akan bisa kalau pakai otak gitu. Karena frekuensinya tuh udah beda gitu. Contohnya kayak gini, misalkan kita belum pernah makan jeruk nipis yang rasanya kecut. Nah, kemudian kita ngelihat orang makan jeruk nipis. Ada jeruk nipis, dipotong, diperas, minum. Oh, karena kita belum pernah makan jeruk nipis, kita ngelihat biasa aja. Tapi begitu orang pernah makan jeruk nipis, begitu ngelihat orang meres jeruk nipis di mulutnya, kita, ih, apa nggak asem ya gitu kan? Karena kita udah pernah merasakan itu, gitu. Itu satu frekuensi namanya. Maksudnya apa ya? Nggak bakal bisa kita mengambil hikmah dan akhlak kalau frekuensi kita masih eh, belum ada kolbu. Gampangnya kolbu kita tuh belum ada unsur Allahnya. Nur iman dan nur kitab. Dua itu. Ya itu kisi-kisinya udah agak mendalam ya. Baik saya lanjutkan. Walaisa syaihuka min waj wa aj wa ajhatuka ibaratahu. Ya seperti itu kurang lebih ya artinya. Bukanlah guru sejati adalah seseorang yang hanya membimbingmu sekedar makna dan kata-kata. Ya makna dan kata-kata ya masih dunia gitu. Jadi sudah tidak di situ ya. Tentu lebih kepada gampangnya kayak bahasa rasa gitu kan. Itu pun belum sebenarnya. Ya pokoknya apa ya alam akhirat Andi nggak masuk akal lah alam akhirat itu. Masuknya masuk roh. Gampangnya seperti itu. Baik saya lanjutkan ya. Wa innama syaihuka alladzi sarrat fika isyaratahu. Ya, tapi orang yang disebut guru sejati bagimu adalah orang yang berisyarat-isyaratnya mampu menyusup dalam sanubarimu. Ya, ini seperti kalau Nabi Muhammad itu wahyu itu turun sedikit-sedikit. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, ya tentu untuk bisa menerima wahyu Nabi Muhammad udah ada unsur wadahnya dulu di kolbunya. Seperti itu loh guys. Baik, saya lanjutkan ya. Walaisat saykhuka min doa min man da'aka ilal babi. Dia bukan hanya seorang yang mengajakmu sampai ke pintu. Nah, seru nih. Pintu apa nih maksudnya? Dan di balik pintu itu apa? Berarti kan disuruh masuk melewati pintu. Apa nih maksud saya Ibnu Athaillah? Ah, ada gini. Nabi eh, bersabda, mutu qoblal maut atau mutu anta mutu. Belajar mati sebelum mati. Maksudnya apa? Kita tuh udah nggak memakai kesadaran otak. Itu kita sama seperti sudah mati aslinya tuh. Dan menghidupkan ruh, kesadaran ruh, bukan kesadaran otak lagi. Nah, seperti itulah kurikulum dari pelajaran ruhani. Itu hanya cara-caranya aja gitu. Adapun nanti yang didapat ya masing-masing murid bisa berbeda-beda gitu. Itu setelah melewati pintu. Maksudnya pintu itu apa? Pintu kematian. Jadi sudah tidak memakai yang terbatas. Pintu itu adalah gerbang
menuju yang tak terbatas. Itu. Kan namanya tauhid itu menuju tak terbatas. Menuju Allah, Allah itu tak terbatas. Itu maksudnya begitu. Ya, baik saya lanjutkan ya. Wa inna ma syaikhuka alladhi rafa'a bainaka wa bainahul hijab. Ini ya. Tapi yang disebut guru bagimu itu adalah orang yang bisa menyingkap hijab atau penutup antara dirimu dan dirinya. Iya, jadi penghantar antara kita dengan Tuhan kita. Ya, bukan untuk dirinya, gitu. Kemudian walaisa syaikhuka min wajhika maqalahu. Bukanlah gurumu orang yang ucapan-ucapannya membimbingmu. Bukanlah gurumu orang yang ucap-ucap. Bukanlah gurumu orang yang ucapan-ucapannya membimbingmu. Wah, ini apa maksudnya nih? Bukankah guru itu adalah ucapannya adalah yang membimbing, gitu kan? Nah, di sini ada kata wajhika nih. Itu kemuliaan. Maksudnya apa? Ilmu laduni itu nggak bisa diajarin, tapi dikasih tahu cara untuk bisa menerima ilmu laduni. Gampang itu begitu. Ini maksudnya tuh. Saya baru baca ini, guys. Mm-mm. Sebelumnya saya coba baca tapi nggak pakai kacamata ya. Sebelum saya bikin video, saya coba baca ini. Yang ini, yang bagian kedua ini ya, yang syair-syair ini. Tapi nggak baca, guys, gitu. Karena kecil tulisannya, gitu. Setelah tadinya saya nggak mau bikin video, mungkin satu bagian aja yang tadi itu. Bagian syairnya nggak usah. Tapi ya kayaknya asik juga. Makanya saya pakai kacamata. Makanya saya baru baca ini. Jadi ibaratnya belum sempat saya pelajari lah. Nggak tahu saya ngapa ngomong begini ya. Nggak tahu dah. Baik saya lanjutkan ya. Paling nggak saya ikut belajar untuk mencari referensi-referensi ya. Seperti itu. Baik saya lanjutkan. Wa inna ma syaikhuka alladhi rafa. Oh udah. Oh ini. Oh yang tadi kita ulang dulu ya. Walaysa syaikhuka min wajhika maqalahu. Bukanlah gurumu orang yang ucapannya membimbingmu. Iya. Jadi maksudnya kita dibimbing oleh nur, bukan oleh ucapannya. Aslinya tuh gitu. Ya, ilmu laduni itu tidak bisa diajarkan, tetapi dikasih tahu cara untuk bisa mendapatkan ilmu laduni. Caranya, gampang itu begitu. Ya. Baik ya, saya lanjutkan. Wa inna ma syaikhuka allazi nahdha bika halahu. Tapi yang disebut guru bagimu adalah orang yang aura kearifannya dapat membuat jiwa bangkit dan bersemangat. Ya tentu. Begitu kita melihat atau berdekatan dengannya, kita seperti ada di dimensi lain tuh. Kita seperti baterai HP yang lowbat tiba-tiba terisi. Yang tadinya lelah seperti hilang lelah kita tuh. Yang tadinya banyak hijab seperti hijab kita banyak yang terbuka tuh. Begitulah guys. Macam-macam lah. Banyak. Apa nih? Khoka huwallazi akhrajaka min sijnil hawa wa dakhala bika 'alal maula. Gurumu yang sejati adalah yang membebaskanmu dari penjara hawa nafsu lalu memasukkanmu ke ruang Tuhanmu. Nah, itu udah sepaket lah.
Jadi memang seorang guru rohani atau mursyid ini itu mampu mengantarkan muridnya secara rohani. Rohani itu lebih asli daripada jasmani loh guys. Jadi mampu mengantarkan muridnya menang melawan dirinya sendiri. Terpraktekanlah ayat inna nafsa la'ammaratun bisu. Dia illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu-nafsu itu mengajak kepada keburukan. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang telah diselimuti kasih sayang Allah tuh. Jadi eh, jiwanya nih murid tenang dan berada di apa? Dimensi kemuliaan gitu. Itu bahasa lain dari surga lah gampangnya begitu ya. Baiklah, saya teruskan. Syaikuka huwaladzi ma zala yajlu marra'atul qalbika hatta tajalat tujlat fihal anwaru rabbika. Guru sejati bagimu adalah orang yang senantiasa menjernihkan cermin hatimu sehingga cahaya Tuhanmu dapat bersinar terang dalam hatimu. Iya, caranya tahalli, bisa bertahalli dengan benar, membersihkan dosa-dosa atau karma-karma dalam dirinya tuh pertama dijelaskan secara ilmiah dari awal sampai akhir proses-prosesnya, tidak ada yang disembunyikan tuh. Nah, kemudian masuklah ke situ, terbukti apa enggak penjelasannya itu. Seperti itu. Dan banyak yang sudah membuktikan. Ya, baik saya lanjutkan ya. Syekhuka huwa, udah belum nih? Oh, udah. Oh ya, sudah habis ya. Baik, mohon maaf atas segala bila ada kata-kata yang salah atau pembacaan-pembacaan atau apalah tadi, atau ada kata-kata saya yang menyinggung dan lain sebagainya, saya mohon maaf. Eh, Salam bahagia, jangan lupa untuk selalu bahagia, untuk bisa selalu bahagia karena aslinya kita makhluk bahagia. Kemudian jangan lupa untuk selalu membuka hati terhadap berbagai macam ayat kauniyah ya. Petunjuk-petunjuk peluang dari petunjuk-petunjuk. Dan yang sudah dapat petunjuk, semoga mendapatkan taufiknya untuk bisa bergerak ya. Seperti itu. Sama kayak kita nyasar, nanya sama orang. Kalau nggak nyasar sih itu mah. Pak, saya mau ke alamat ini, Gang Anu. Belah mana ya? Oh, belah sono. 2 gang lagi, ntar pertigaan, perapatan belok kiri. Setelah dapat tuh petunjukan kita, oh kebayang kan? Ya, habis itu apa? Bobo di situ. Jalan. Gitu. Itu taufik namanya. Ya, ada teman saya Opik tuh namanya. Ya, itu topik. Ya, cuman kayaknya ya begitu deh ya orang jalan hidayah itu petunjuk. Ya, sama kayak kita nyasar, nanya gitu kan. Dijelasin tuh. Pertigaan belok kiri ya. Wah, ada bayangan kan. Apalagi udah dekat kan. Semangat benar kita tuh. Itu petunjuk hidayah. Kemudian setelah hidayah apa? Taufik.
Taufik apa ya? Taufik itu apa? Ya, OTW gitu. Ya diawali dengan kita merasa butuh untuk bertanya gitu. Tapi kalau nggak butuh untuk bertanya, ngerasa udah bisa, ngerasa udah mampu, ngerasa sudah sampai, ngerasa udah macam-macam rasa, ya nggak apa-apa sih. Iya, cuman di era terbuka ini loh guys, heeh, masih sekeras itu. Tapi loh, mas, maaf sobat medsos kalian, ya nggak apa-apa lah gitu ya. Saya ngomong apa sih ini? Oh ya, jargon saya ya. Salam bahagia, jangan lupa untuk selalu bahagia, karena aslinya kita adalah makhluk bahagia. Dan jangan lupa untuk selalu mengejar dan membuka hati untuk petunjuk-petunjuk atau hidayah. Dan yang sudah mendapatkan hidayah, petunjuk, mudah-mudahan untuk bisa cepat-cepatnya bergerak gitu. Itulah taufik dan hidayah pasangannya ya. Baik, mohon maaf sekali lagi apabila banyak kekurangan. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.